permasalahannya tidak hanya sekedar permasalahan SIM card, Bapak Ibu, yang kayak begini. Permasalahannya tidak hanya sekedar permasalahan SIM card yang bisa terregistrasi. Bayangin, SIM card bisa terregistrasi. Buat apa kita waktu beli nomor itu mendaftarkan, itu nggak Bapak Ibu? Kalau data kita oleh orang lain bisa diaku-aku sebagai. Nah, kemudian tidak hanya kejahatan data SIM card, kemudian memasukkan, diregister menggunakan NIK dan KK. Tapi yang saya katakan lagi, ini kejahatan yang saya katakan bagaimana perlindungan data pribadi di Republik ini tidak dijamin. Polda Jatim hari ini memastikan negara hadir. Polda Jatim hari ini juga menunjukkan kepada kita semua bahwa kita memang harus sadar, harus juga penuh dengan kesepahaman bulat bahwa perlindungan data pribadi ini memang wajib hukumnya. Penegakan hukumnya juga sudah dijalankan sama Pak Kapolda. Kami minta juga nanti ditanyakan ini Pak Dir, ya, siapa yang bisa mengakses data-data pribadi ini? Orangnya siapa? Kok bisa dilakukan seperti itu? Bagaimana perlindungan terhadap data rakyat Indonesia? Ini tidak hanya masalah sekedar tindak pidana. Ini masalah kedaulatan negara. Serangan langsung terhadap kedaulatan negara. Bagaimana proteksi negara? Alat kelengkapan negara yang diberikan tugas untuk itu. Saya katakan di sini kita punya yang namanya Kemenkominfo. Kita yang punya namanya Disduk Capil. Makanya nanti tolong kita juga punya namanya operator-operator yang berlindung atas nama hukum negara. Nanti ini semua juga tolong dilakukan giat-giat penegakan hukum secara cermat. Bagaimana juga data-data rakyat Indonesia yang secara saya lihat secara terstruktur, secara sistematis, secara masif seperti ini bisa dihambur-hamburkan. Ya. Bagaimana kalau seorang Arteria Dahlan, ya, orang sebel sama saya, dengan begitu mudahnya orang tahu siapa saya, alamatnya di mana, anak saya siapa, orang tua saya siapa, hobinya saya apa, sakitnya saya apa. Dengan jelas saya bisa langsung dilakukan penyerangan dalam waktu kurang dari 1 hari. Ini yang kita coba untuk hadirkan melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Ini yang kali ini diingatkan oleh teman-teman yang ada di Polda Jawa Timur bahwa penegakan hukumnya Pak Kapolda mudah-mudahan tidak hanya menangkap, ya, tidak hanya memproses 5 pelaku ini, tapi coba dilihat untuk lebih jauh lagi. Kok bisa ada 80.000 ya SIM card yang sudah terregister? Saya yakin tadi Pak Kapolda mengatakan ini yang kena sekarang. Ini pulangnya sudah setahun. Artinya sudah berapa banyak? Lebih ya, kita yakin dari 80.000 SIM card yang beredar yang sudah diregister oleh mereka. Kok bisa? Bagaimana peran dari operator-operator? Ya. Bagaimana tadi ada Telkomsel? Nanti tolong dipanggil itu Telkomselnya. Bagaimana dari Axis? Dipanggil. Indosat, ada AF3 sama apa? Ada XL juga. Nah, saya katakan ini kejahatan serius. Mudah-mudahan kita semua bisa satu suara dan satu paham dan satu nafas. Kejahatan seperti ini sepertinya simpel Pak Kapolda, tapi ini adalah the mother of cybercrime. Semua awal-awal kejahatan cyber ini bermula daripada data pribadi. Inilah yang kita apresiasi teman-teman Polda Jatim yang bisa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bisa mengantisipasi dan adu balap bahwa kejahatan teknologinya begitu hebat, tapi Polda Jatim juga punya penyidik-penyidik yang handal yang bisa mengikuti laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya katakan ini teman-teman, ini kan modusnya sederhana ya Pak Dir ya. Kalau dikatakan ada namanya idscript.com, masuk melalui yang namanya modem pool di sini. Modem pool ini tidak bisa dimiliki oleh seseorang secara bebas. Kalau begitu rusak negara. Ini yang diingatkan sama Pak Kapolda, mengingatkan kita semua
Bagaimana sebelum hadirnya undang-undang perlindungan data pribadi harus ada upaya preventif untuk itu, yang tidak terpikirkan oleh kita semua. Ini kan beredar bebas. Berkat Bapak ingatkan kami, nanti saya akan minta di DPR untuk memperhatikan bahwa transaksi bisnis ini tidak bisa dilakukan atau diperjualbelikan secara bebas. Berikutnya juga Pak Dir, bagaimana juga kita minta Tokopedia, Bukalapak, kemudian ada Shopee, kok bisa-bisanya menjual SIM card yang sudah terregister dalam jumlah besar. Tidak boleh ada penjualan online yang melawan hukum. Produknya saja sudah melawan hukum. Kita semua abai, kita semua tidak tersadarkan. Tapi pada hari ini Polda Jatim mengingatkan kembali kepada kita semua bahwa banyak sekali transaksi-transaksi yang tidak layak, transaksi ilegal, transaksi melawan hukum yang berbasiskan online yang harus dilakukan penertiban. Oleh karenanya juga nanti Pak Dir, saya minta betul bagaimana Bukalapak, Shopee dan Tokopedia ini dipanggil, dilakukan penyelidikan. Kok bisa secara kasat mata, secara melawan hukum melakukan penjualan produk yang melawan hukum tersebut. Mungkin itu saja Pak Kapolda. Sekali lagi sebagai penutup saya ucapkan terima kasih. Terima kasih terhadap kerja keras, kerja hebat, kerja cerdasnya Pak Kapolda, Pak Dirkrim Kemudian kami juga mohon tidak hanya 5 pelaku ini, tapi tolong dicari siapa yang mensuplai data, siapa yang melakukan registrasi, siapa yang menjual SIM card yang sudah terregister, siapa yang menjual modem pool, kemudian juga siapa juga yang memfasilitasi. Saya katakan operator-operator ini harus diperiksa, Kemudian juga toko-toko online ini juga harus diperiksa. Kami juga meminta kalau boleh Pak Kapolda, teman-teman dari Kemenkominfo, bagaimana perlindungan, bagaimana pertanggungjawaban, kok bisa yang seperti ini bisa lolos. Harus ada penjelasan dan juga harus dilakukan peningkatan kewaspadaan, khususnya bagi teman-teman di Kemenkominfo untuk bisa mengantisipasi. Bayangkan Polda Jatim saja yang tidak diberikan penugasan khusus bisa melakukan ini semua. Bagaimana kementerian-kementerian, lembaga-lembaga lain yang diberikan tugas khusus untuk itu harusnya bisa melakukan upaya-upaya antisipatif. Sekali lagi selamat. Tentunya Komisi 3 DPR RI akan memberikan dukungan penuh atas kerja keras, kerja hebat teman-teman di Polda Jatim, dan khususnya kami memberikan apresiasi yang luar biasa sangat kepada Pak Kapolda, kepada Pak Dirkrimum dan tim Jogoboyo Jatandras Polda Jatim. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cara jadi kartu-kartu yang baru perdana dimasukkan ke sini dulu. Masukin jadi tanpa mengeluarkan dari induknya, kita langsung dimasukin. Sama lagi. Setelah semua masuk, ini kurang lebih ada 16 slot. 16 slot ini kemudian dikoneksikan ke aplikasi. Nah, di aplikasi ini sudah terdapat data-data nih kakak yang sebagaimana kalau kita meregistrasi, kemudian terkoneksi ke nomor 444. Bagaimana rekan-rekan kalau meregistrasi? Nah, setelah masuk ke sini, kemudian sekali pencet saja. Nah, nanti itu lebih jelasnya barangkali silakan salah satu tersangka menjelaskan. Untuk alat registrasinya kita menggunakan modem pool, kita lakukan ke laptop menggunakan software yang untuk menghubungkan ke modem pool. Smart ACD, kita beri Smart ACD. Umum ada atau itu saya beri softwarenya beli. Beli dari mana? Dari Tokopedia. Untuk alatnya saya juga beli di Tokopedia.
Terus lanjut. Untuk setelah itu saya isi data kakaknya ke dalam software itu sesuai nomor kartu yang terdapat di modul. Habis itu kita klik satu kali sudah bisa Registrasi. Dalam waktu berapa lama registrasi? tergantung Ini. iya Berapa lama? 3 menit Ya, masuk datanya 3 menit 3 menit. masih ada 3 menit nunggu balasan dari server sampai kartu sudah aktif dan sudah terregistrasi. Sama. Kamu ini disuruh atau memang punya ide sendiri? Punya ide sendiri. Punya ide sendiri. Memang tahu ada yang seperti ini, ada modem pool, ada ini. Gunanya buat apa kalau itu buat ide sendiri? Buat kamu gunanya apa kalau buat sendiri?